bagaimana pula dimensi geopolitik dan diplomatik termasuk peluang keterlibatan Pyongyang dalam ekosistem kerjasama ASEAN? Saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kami berikutnya adalah Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia RRD Korea Utara, sekaligus juga adalah Direktur Geopolitik Goethe Institute, Pak Teguh Santoso. Pak Teguh Santoso, salam sehat, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam. Ya, terima kasih waktunya bersama kami di akhir pekan ini Pak Teguh. Ya, selamat pagi. Oke. Pak Teguh, seperti apa Anda menilai momentum Kemlu RI membuka pembahasan peluang kerjasama ASEAN dengan Korea Utara saat ini nih Pak? Ya, saya kira engagement ini penting untuk kita lakukan ya dalam banyak hal karena bagaimanapun juga memang tadi ini berarti bentuk kepercayaan masyarakat internasional kepada ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan yang bisa dibilang paling stabil ya, paling stabil di tengah sedikit banyak dinamika gitu ya. Tapi dibandingkan dengan organisasi kawasan yang lain memang kita lebih stabil gitu. Nah, yang kedua saya pikir memang ini saatnya kita untuk menarik Korea Utara ya sehingga mereka bisa lebih lebih ya katakanlah mendapatkan manfaat dari ASEAN dan di saat yang bersamaan juga ASEAN bisa mendapatkan manfaat dari mereka. Maksud saya begini, sekarang ini kan Korea Utara itu sedang fokus untuk melakukan pembangunan besar-besaran yang mereka sebut sebagai 20 times 10 regional development atau pembangunan kawasan 20 kali 10. Nah, dalam 10 tahun mereka berencana untuk membangun 200 kota baru ya. Dan saya pikir ini kan membutuhkan begitu banyak dukungan sumber daya gitu. Nah, kita ASEAN, Indonesia terutama dalam hal ini bisa juga terlibat dalam proses itu. Masyarakat bisnis kita bisa dilibatkan di situ. Nah, di saat bersamaan engagement ekonomi ini juga akan berdampak besar saya kira dalam perilaku politik negara gitu ya. Dalam hal ini Korea Utara. Selama ini kan ada kesan bahwa Korea Utara itu adalah hermit kingdom atau negara yang terasing gitu ya. Karena ada prejudice, ada stigmatisasi yang tidak begitu baik mengenai negara ini. Nah, tetapi kita lihat misalnya ya hubungan baik antara Korea Utara dan Rusia terlepas apapun motifnya itu memperlihatkan bahwa ada kepercayaan dari negara-negara besar seperti Rusia atau juga Cina terhadap kapasitas yang dimiliki Korea Utara, entah itu kapasitas SDM-nya, entah itu kapasitas sumber daya alamnya begitu. Nah, ini kan kesempatan kita juga untuk bermain di Korea Utara sehingga katakanlah ini salah satu mekanisme kita untuk mengontrol agresivitas gitu ya sehingga tadi aktivitas ekonomi, kerjasama ekonomi itu bisa membuat ketidaksesuaian di lapangan politik itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih pasifis, lebih berdimensi perdamaian daripada misalnya pergelaran pasukan begitu. Oke, jadi itu salah satu kepentingan strategis ASEAN untuk menjalin dialog dengan Pyongyang di tengah ketegangan semenanjung Korea yang saat ini terjadi, Pak Teguh. Iya, saya kira iya. Nah, kalau kita bicara tentang ketegangan di semenanjung Korea, ini kan sebetulnya up and down, ya, up and down. Dan kita bisa melihat ada masa-masa di mana Korea Utara dan Korea Selatan itu memiliki hubungan yang menjanjikan gitu ya. Misalnya di era Presiden Kim Dae-jung, kemudian di era Presiden Roh Moo-hyun Korea Selatan, juga yang terakhir kita lihat di era Presiden Moon Jae-in ya 2018-2019 bahkan untuk pertama kali kita menyaksikan bagaimana pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un bisa berdialog dengan pemimpin dunia dalam hal ini termasuk Donald Trump dan juga Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Nah, sekarang pemerintahan baru di Korea Selatan juga saya kira hendak memperlihatkan itikat yang sama gitu ya bahwa mereka hendak kembali membuka hubungan baik dengan Korea Utara. Nah, ini kan yang mesti kita pahami bahwa ketegangan di Korea Utara dan Korea Selatan itu, ketegangan di semenanjung Korea itu sifatnya up and down. Artinya apa? Artinya ada peluang perbaikan hubungan. Tinggal bagaimana masyarakat internasional ya, masyarakat di kawasan ini bisa, kita juga bisa merevisi prejudice yang kita miliki mengenai negara-negara tertentu dalam hal ini Korea Utara bahwa ini engagement yang perlu dilakukan dan bahwa ini adalah salah satu cara kita untuk mengontrol agresivitas, untuk mengontrol ketegangan dengan pendekatan pembangunan dan kebetulan Korea Utara sedang membutuhkan itu dan saya kira masyarakat bisnis di ASEAN ini juga sedang membutuhkan itu ya, membutuhkan aktivitas ekonomi di wilayah lain. Oke, ini termasuk praduga seperti misalnya apakah kemudian Korea Utara benar-benar terbuka terhadap kerjasama ekonomi dengan ASEAN atau sekedar mencari pengakuan politik baru itu tadi, Pak Teguh?
Nah, ini kan yang perlu diuji di lapangan kan begitu. Nah, kita Ya. ASEAN, kita ada ASEAN Regional Forum misalnya. Korea Utara pernah terlibat di situ, tetapi kemudian kita memberikan hukuman yang cukup besar kepada Korea Utara kalau tidak salah 2016 sampai 2017 ketika mereka menguji coba salah satu apa namanya bom hidrogen mereka gitu. Kemudian kita ASEAN punya ASEAN plus 3 ya, melibatkan Cina, Korea Selatan dan Jepang minus Korea Utara misalnya begitu. Nah, barangkali saya pikir perlu kita pikirkan ulang bahwa upaya katakanlah mengalienasi Korea Utara dalam hal ini itu bisa berdampak lebih buruk. Artinya Korea Utara akan menjadi milik segelintir orang gitu ya. Mhm. Ya, milik segelintir Oke. orang sehingga agresivitasnya tidak bisa dikontrol. Tetapi dengan melibatkan Korea Utara di saat mereka sedang membutuhkan dukungan yang kuat, ini kan membuat mereka jadinya juga memiliki dalam tanda petik ketergantungan pada kita, pada kawasan kita, Ya. pada Indonesia, pada Oke. ASEAN misalnya, sehingga perilaku mereka bisa lebih dikontrol gitu oleh kerjasama ekonomi. Dan pada saatnya saya pikir memang apa namanya dunia akan bergerak ke arah kemitraan strategis begitu. Ya kalau misalnya kita membicarakan tentang pergelaran persenjataan, saya kira semua negara memang harus melakukan itu ya. Negara-negara mana yang tidak melakukan uji coba senjata untuk proteksi dirinya? Karena civis pacem para bellum. Setiap negara yang menginginkan perdamaian, dia juga harus mempersiapkan kapasitas dia sehingga dia tidak menjadi lame duck, ya tidak menjadi sitting duck begitu. Saya pikir kalau itu sih nggak usah diperdebatkan lah. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak melakukan pergelaran pasukan pada hari-hari besar mereka gitu. Itu hal biasa. Nah, tetapi kenapa misalnya untuk Korea Utara ini dianggap jadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Hanya karena tadi stigmatisasi, hanya karena prejudice gitu. Nah, kita wajar khawatir melihat pergerakan pasukan Korea Utara. Kita wajar khawatir melihat pergerakan pasukan di negara manapun gitu. Itu hal yang mesti kita wajar. Tapi kalau misalnya kita memahami bahwa kadang-kadang ada variabel deterrence dalam setiap pertahanan, dalam setiap apa namanya instrumen persenjataan, ya kita biasanya mestinya menghadapi itu biasa-biasa saja. Nah, yang paling penting itu kita singkirkan dulu, kita letakkan dulu di sebelah. Nah, sekarang kita fokus bahwa ada satu mekanisme di mana kita bisa melibatkan diri dalam mengontrol agresivitas Korea Utara, dalam melibatkan diri dalam pembangunan Korea Utara, sehingga mereka juga bisa melihat bahwa dunia ini tidak prejudice. Jangan-jangan sikap Korea Utara yang sedemikian itu yang oleh kita anggap anti komunikasi itu karena kita juga mengalienasi mereka atau mengasingkan mereka gitu. Jangan-jangan karena itu sehingga mereka harus bereaksi ya, karena mereka merasa terancam, mereka ada di buffer zone, mereka merasa di tengah-tengah kepentingan kawasan. Ada Rusia, ada Cina, ada Amerika Serikat yang mengontrol lewat Jepang dan Korea Selatan. Kan mereka harus mengambil sikap tertentu karena mereka yang paling mungkin menjadi korban dari konflik besar ini kan gitu. Oke, Pak Teguh, artinya momentum ini sebagai apa ya, bentuk diplomasi jembatan Indonesia Korea Utara ini, bagaimana kemudian termasuk tadi hubungan historis Indonesia Korea Utara sudah panjang dan baik selama ini bisa dimanfaatkan untuk memulihkan komunikasi antara Pyongyang dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kalau kita bicara dalam skup ASEAN ini, Pak Teguh. Ya, sebetulnya kalau kita bicara ya Indonesia, Korea Utara dan ASEAN, Korea Utara ini kan memiliki hubungan yang baik itu pertama dengan Indonesia sudah tentu ya, kemudian dengan Vietnam ya, karena barangkali kesamaan ideologi dan kita melihat bahwa pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong Un dilakukan di Hanoi gitu ya. Dan ya kemudian juga dengan negara-negara yang katakanlah negara-negara ASEAN ini kan bucket of miracle ya. ASEAN ini kan keranjang keajaiban coba. Ada republik, ada kerajaan ya kan, ada negara federal komplit, ada yang demokratis, kita bilang begitu ya, ada yang sosialis, kita kumpul semua. Nah, ada Laos misalnya ya, ada Vietnam misalnya, mereka punya hubungan yang bagus juga sebetulnya dengan Korea Utara kan, ada kesamaan di situ. Kemudian Korea Utara dengan Singapura itu bagus juga karena saya masih ingat dulu ada satu lembaga di Inggris yang bekerja sama dengan pihak di Singapura untuk membantu pendidikan katakanlah global ekonomi ya bagi entrepreneur muda di Korea Utara. Mereka dikirim ke Singapura sebulan 2 bulan, programnya kemudian dikirim kembali lagi gitu. Ada program itu. Nah, Kuala Lumpur dengan Pyongyang pun hubungannya bagus ya. Sebelum peristiwa di KLIA 2017 itu hubungannya bagus karena seingat saya warga negara Malaysia ke Pyongyang, ke Korea Utara malah nggak perlu visa, nggak seperti kita gitu.
Ya kok kita ini kan mesti dapat visa, cuma diplomat yang bebas visa gitu. Juga pernah ada penerbangan langsung dari Pyongyang ke Kuala Lumpur. Dan kalau kita, ini sebelum pandemi ya, kita ke Pyongyang waktu itu, saya ke Pyongyang, di hotel-hotelnya, di restoran-restorannya, itu banyak produk-produk dari Malaysia gitu. Nah, cuma terganggu karena peristiwa yang kemarin itu ya, tentang seseorang yang disebut sebagai saudara tiri Kim Jong Un yang tewas di KLAI gitu ya, terganggu setelah itu. Nah, dan sampai sekarang memang Malaysia dan Korea Utara masih belum memulihkan hubungan diplomatik mereka. Nah, tetapi melihat pada fakta bahwa mereka pernah memiliki hubungan yang cukup baik, bahkan kok saya mau bilang secara ekonomi lebih baik daripada kita Indonesia dan Korea Utara gitu ya, melihat tadi aspek-aspek itu. Saya pikir ini mungkin untuk diperbaiki kembali gitu. Jadi saya pikir kalau kita memang ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara plus Asia Timur plus Asia Selatan yang memang damai, yang memang orientasinya itu adalah pada pembangunan, pada kesejahteraan bersama, maka pelibatan negara-negara di kawasan-kawasan ini juga penting untuk tadi itu, untuk justru menciptakan perdamaian tanpa menambah anggota ASEAN ya. Ini bukan menambah anggota ASEAN. Kalau anggota ASEAN sudah komplit, sudah 10 nih, karena memang batas-batas kawasan ini jelas ya, batas-batas kawasan ini jelas. Baik, Kita bisa berdebat soal itu nanti. Ya, semoga diplomasi ini berhasil dan implikasi jangka panjang untuk tatanan geopolitik Asia maupun peran Asia di masa depan akan lebih baik. Terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama kami, Pak Teguh. Terima kasih. Salam. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi Direktur Geopolitik Grid Institute, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia RRID Korea atau Korea Utara, Pak Teguh Santoso sudah berbincang bersama kami pagi ini.